Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan EduFit. Sahabat EduFit, kali ini kita akan membahas soal PTS semester yang pertama untuk mata pelajaran Matematika kelas 8. Ini adalah bagian yang pertama, yaitu tentang pola bilangan ya. Jadi untuk yang PTS ini bisa terdiri dari 2 bab atau 3 bab. Bagi yang sudah sampai materinya di bab 2 berarti sama dengan koordinat kartesius. Bagi yang sudah sampai bab 3 yaitu tentang relasi dan fungsi. Nah, kita akan bahas semuanya. Ini bagian yang pertama, video yang pertama tentang pola bilangan. Kemudian kita akan lanjut lagi, yaitu di video yang kedua, yaitu tentang koordinat kartesius. Dan yang ketiga adalah tentang relasi dan fungsi. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang pola bilangan. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik like dan subscribe untuk mengikuti pembelajaran video terbaru secara gratis dari EduFit. Baik, langsung aja kita bahas soalnya dari nomor 1 ya. 3 suku berikutnya dari pola barisan bilangan 7, 4, 10, 8, 13, 12, 16, titik adalah titik-titik. Yuk, bagi yang mau mencoba dulu silahkan bisa dicoba ya, di screenshot dulu kemudian dicoba dikerjakan atau di pending videonya kemudian kita bahas bersama-sama. Nah, kalau sudah kita bahas ya, ini barisannya saya pindah di sini ya. Kemudian kita bahas ya. Ini perubahan angka-angkanya itu adalah dari 7, 4, 10, 8, 13, 12, 16. Ini tidak semakin besar, ini semakin kecil, besar, kecil, besar, kecil, besar. Nah, ini pastinya tidak urut ya, pastinya loncat ini ya. Kita cek loncat ya. 7 ke 10, 10 ke 13, 13 ke 16. Kita lihat perubahannya, selisihnya berapa? 7 jadi 10 itu berarti bertambah 3 ya. Tambah 3, kemudian 10 jadi 13. Tambah 3 juga, kemudian 13 jadi 16. Tambah 3 juga. Berarti ini polanya adalah loncat 1 tambah 3. Berarti loncat 1 tambah 3. Loncat 1 tambah 3. Berarti 16 tambah 3 jadinya 19. Berarti sudah pasti tengah-tengahnya 19 ya. Oke, berarti yang A salah, yang C salah. Berarti pastinya yang tengah-tengah adalah 19. Kemudian kita cek ya, ini yang belum adalah 4 ke 8. 8 loncat ke 12. 12 loncat ke titik-titik. Nah, kita lihat selisihnya. 4 jadi 8 tambah berapa? Iya, tambah 4. 8 jadi 12 tambah 4. 8 tambah 4 berarti ini pastinya juga tambah 4. 12 tambah 4, 16. 16 tambah 4 berarti 20. Berarti jawabannya adalah 16, 19, dan 20. Ya, berarti jawabannya adalah yang B. Benar ya? Nomor 2. Dua suku berikutnya dari pola barisan bilangan 1, 6, 13, 22, titik. Yuk, dicoba dikerjakan jawabannya yang mana? Sudah ketemu jawabannya? Oke, kita bahas ya. 1 menjadi 6, ini semakin besar terus ya. Berarti pastinya tidak loncat ya. Pastinya 1-1. Kita cek perubahan angkanya. 1 jadi 6 itu berarti selisihnya 5 atau tambah 5. Kemudian yang ini bertambah 6 jadi 13 berarti tambah 7. Kemudian 13 jadi 22 itu tambah 11. Tambah 9 ya. Tambah 9. 13 tambah 9, 22. Kalau kita perhatikan ini angka-angka ini ternyata 5, 7, 9 itu adalah angka ganjil ya. Atau bilangan ganjil. Berarti semakin besar ya. Jadinya 5, 7, 9 kemudian pastinya adalah 11. Kemudian setelah 11 ganjilnya adalah plus 13. Jadinya adalah yang ini 22 ditambah 11 yaitu nilainya 33. 33 tambah 13 berarti sama dengan 46. Jadi jawabannya adalah 33 dan 46. Ya, jawabannya adalah yang C. Nomor 3. Dua suku yang hilang dari pola ini adalah titik-titik. Yuk, mau dicoba dikerjakan? Silahkan. Oke, kalau sudah kita bahas ya. Yang hilang itu berarti yang titik-titik ini dan titik-titik ini yang hilang. Ya, jadi kita lihat ternyata perubahannya di sini agak kacau ya, agak rancau. Agak rancu ya, ada 1, negatif 2, 2, 3. Ini agak berantakan ya. Caranya bagaimana ini? Ya, kita lihat ternyata di sini adalah 2, 3 itu berurutan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini berurutan ini.
23, 45, 67. Ini kakak adik ya, selalu kakak adik terus. Nah, di sini yang pertama adalah 2, kemudian yang pertama ini apa namanya? Adiknya ya, berarti 4, ini adiknya adalah 6 ya. 2, 4, 6 ini kan bilangan genap ya. 2, 4, 6, kemudian pastinya di sini 8. Nah, sudah ketemu. Berarti yang ekornya 8. Kalau begitu jawabannya adalah pastilah yang D ya. Karena yang belakang adalah 8, yang titik-titik ini. Kalau kita cek yang titik-titik depan ini berapa angkanya? Kalau kita lihat di sini ya, dari sini dulu ya. Ini ada 1 menjadi -2 itu berarti berkurang 3 ya. Ini ke sini belum tahu. Kemudian dari 5 ke 2 itu berarti berkurang 3. Kemudian dari 7 ke 4 berkurang 3. Jadi dari sini ya, dari 3 ke titik-titik ini berarti pastinya juga sama, berkurang 3. 3 kurangi 3 berarti 0 ya. Berarti jawabannya 0. Berarti 0 dan 8. Berarti sudah benar jawabannya D ya. Nomor 4, jumlah 15 suku pertama dari barisan bilangan asli ganjil adalah. Bagaimana ini? Bilangan asli ganjil itu berarti dimulai dari berapa? 1 ya, berarti 1. Atau mau dicoba dulu? Silahkan dicoba dulu ya. Oke, kalau sudah ketemu kita bahas ya. Yang ditanyakan adalah jumlah bilangan asli ganjil. Yang pertama berarti dari awal ya. Berarti yang pertama kan 1. Tapi sampai 15 sukunya. 1, kemudian karena jumlah berarti ditambah ya. Kemudian angka ganjil lagi yang kedua adalah 3. Angka ganjil yang ketiga adalah 5. Kemudian 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 sampai berapa ini ya? 25, kemudian 27, 29. Harus ada 15, kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pas ya. Ada 15 suku yang pertama dari bilangan asli ganjil. Nah, ini yang ditanyakan jumlahnya, berarti ini dijumlahkan semuanya. Ya, ini ada berbagai macam cara ya untuk menghitung yang seperti ini. Cara yang pertama dengan cara manual ya, berarti kita harus menjumlahkan semuanya. Kita cek ternyata ujung sama ujung ya. Kita lihat ujungnya 1, ujungnya 29. 1 tambah 29 itu berarti nilainya sama dengan berapa? 30. Kemudian yang ini 3 ditambah 27 itu nilainya juga sama dengan 30. Kemudian 5 ditambah 25 juga nilainya sama dengan 30. Lanjut, 7 tambah 23 berarti sama dengan 30. Ternyata istimewa ya. 9 tambah 21 itu nilainya juga sama dengan 30. 11 tambah 19 juga 30. Kemudian 13 tambah 17, 30. Kemudian sisanya adalah 15. Berarti plus 15. Sudah, tinggal jumlahkan saja. Berarti sama dengan 30-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 30 kali 7 berarti 210 ya. 210 ditambah dengan 15 sama dengan 225. Berarti jawabannya adalah yang A. Ini jika mau dikerjakan dengan cara biasa atau cara manual. Kalau mau dikerjakan dengan cara rumus bagaimana? Ini ternyata selisihnya kan sama ya. Selisihnya 2, selisihnya 2, selisihnya 2, selisihnya 2 terus kan. Berarti bedanya tetap ya. Kalau bedanya tetap ya, maka boleh menggunakan rumus ya. Jumlah itu rumusnya adalah S. Sn sama dengan rumusnya N per 2. Kemudian di sini adalah 2A plus N min 1 kali B. B itu adalah bedanya ya. Beda dari suku sebelum dan sesudahnya. Atau selisihnya ini. Selisih antar suku. Itu adalah beda. Nah, yang ditanyakan di sini adalah jumlah 15 suku pertama. Berarti samanya dengan S 15 ya, karena yang ditanyakan adalah 15. Kalau misalkan ditanyakan jumlah 100 suku yang pertama, kalau dicari dengan cara manual kan kesulitan ya. Maka kalau dengan cara rumus pasti bisa. Suku keberapa pun tidak masalah. Nah, ini kebetulan kan 15, berarti kan masih bisa dihitung dengan manual. Kalau angkanya sudah lebih besar dari 15 kan, misalkan suku yang ke-50 kita kalau menjumlahkan manual juga agak lama, maka gunakanlah rumus ini ya. Tapi syaratnya selisihnya antar suku harus sama ya.
Oke, kita lanjut. N-nya diganti dengan 15 ya, berarti 15 dibagi dengan 2, kemudian dikali dengan 2A. A itu adalah suku pertama. Suku pertama itu namanya adalah A. Ya, berarti A-nya sama dengan 1, kemudian ditambah N-1. N-nya kan 15. Ya, 15 ini adalah N-nya. Berarti 15 kurangi 1 berarti 14. Kemudian B. Bedanya itu selisihnya ini. Nah, ini namanya beda. Ya, 2 itu beda. Berarti bedanya adalah 2. Oke, berarti nilainya sama dengan 15 per 2. Biarkan saja, tidak usah buat koma ya. Kemudian ini 2 kali 1 nilainya adalah 2. Kemudian 14 kali 2, 28. Berarti sama halnya dengan 15 per 2 kali 2 tambah 28. Berarti 30. Ya, 30 bagi 2 nilainya 15. 15 kali 15 nilainya adalah 225. Jadi jawabannya sama. Nomor 5. Suku ke-30 dari barisan bilangan 3, 7, 11, 15, 19 adalah titik-titik. Yuk dicoba dulu. Ya, sudah ketemu ya jawabannya yang mana? Suku ke-30 itu berarti ini adalah suku yang pertama, ini suku yang kedua, suku ketiga, suku yang keempat, suku kelima, 6, 7, dan seterusnya sampai 30 ya. Kalau manual ini tentu panjang banget seperti yang nomor 4 itu. Nah, kalau terlalu panjang maka kita boleh menggunakan rumus. Tapi syaratnya kita lihat dulu bentuknya. Ternyata kita cek angka-angkanya. Dari 3 menjadi 7 itu selisihnya 4. Ini selisihnya 4. Ini selisihnya 4. Ini selisihnya 4. Ternyata selisihnya 4 semua. Berarti kan istimewa ya. Jadi kalau selisihnya 4 semua berarti artinya bedanya dia sama. Berarti dia mempunyai beda. Ya, B-nya sama dengan 4. Nah, untuk mencari suku, itu adalah rumusnya. Suku itu simbolnya adalah huruf U. Suku ke-30 berarti 30 itu adalah N ya. Berarti rumusnya adalah UN sama dengan suku ke-30 berarti U30 sama dengan, nah UN. Rumusnya adalah A plus N-1 kali B. Ini adalah rumus suku ke N. Kalau ditanyakan suku ke-30 berarti N-nya kita ganti dengan angka 30. Kalau ditanyakan suku ke-100 berarti N-nya kita ganti angka 100 ya. Kita masukkan A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya di sini 3 berarti artinya A-nya adalah 3 ditambah dengan N. N-nya adalah 30. 30 kurangi 1 berarti 29. Kemudian B. B itu adalah bedanya atau selisih antara suku ini ya. Itu adalah bedanya yaitu nilainya sama dengan 4. Tinggal menghitung berarti sama dengan 3 ditambah 29 kali 4. 9 kali 4 36 berarti 6 ya, nyimpan 3. 4 kali 2 8 tambah simpanannya 3 berarti jadinya 11. 116 tambah 3 berarti sama dengan 119. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 6. Perhatikan pola berikut. Polanya seperti ini. Banyaknya lingkaran pada pola ke-16 adalah. Yuk dicoba dulu. Oke, kalau sudah kita bahas ya, jawabannya sudah ketemu yang mana. Nah, di sini ini banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengerjakan soal ini ya. Salah satunya kita pakai logika saja dari gambar yang sudah nampak jelas di sini. Ini pola yang pertama itu ternyata ini sama ada 2 ya. Itu ternyata di sini kolomnya 1 kolomnya 2, barisnya 1. Berarti artinya adalah 1 kali 2. Kolomnya 2, barisnya 1 gitu ya. Ini namanya baris, ini namanya kolom. Ya, barisnya 1, kolomnya 2. Yang ini barisnya 2, berarti 2 kali kolomnya 1, 2, 3. 2 kali 3, jumlahnya 6 ya. 2 kali 3 kan 6. Ini kita cek juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cocok kan? 2 kali 3, 6. Nah, yang pola ketiga itu barisnya ada berapa? 3. 3 kali kolomnya 1, 2, 3, 4. Berarti 3 kali 4 ya. Hitung jumlahnya 12 pastinya bulatannya ya. Kemudian yang ini pola keempat berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali kolomnya 1, 2, 3, 4, 5. 4 kali 5. Nah, ternyata pola pertama itu 1 kali 2. Pola kedua 2 kali 3. Pola ketiga 3 kali 4. Pola keempat 4 kali 5. Kalau ditanyakan pola ke-16 berarti? Iya, berarti 16 kali. Ini kakak adik ya. Kakak adik berarti kakaknya 16 berapa? 17 ya. 4 berarti 45, 3 berarti 34. Kalau 16 berarti 16 kali 17 berarti sama dengan 6 kali 7 itu 42
ya. Ekornya 2 berarti jawabannya adalah yang D ya. Kalau kita lanjutkan lagi, kita menggunakan perkalian yang istimewa ya. 6 kali 7 42 nyimpan 4. Kemudian dekat kali dekat, jauh kali jauh. Ya, dekat kali dekat 6, jauh kali jauh 7. 6 tambah 7 13, tambah simpanannya 4 berarti 17, nyimpan 1. Depan kali depan, 1 kali 1 1, tambah simpanannya 1 berarti jadinya 2, 272. Nomor 7. Perhatikan pola gambar menggunakan batang korek api berikut. Ini gambarnya ada 4 pola ya. Banyak batang korek api pada pola ke-10 adalah yang ditanyakan banyak batang korek api. Bukan kotaknya ya. Bukan perseginya tapi batang korek apinya. Dihitung berapa pola yang ke-10? Dicoba dulu. Ya, sudah ketemu jawabannya yang mana kita bahas ya. Ini kalau kita lihat polanya, kalau misalkan kesulitan mencari polanya, bolehlah kita hitung korek apinya ya. Korek apinya ada berapa nih yang pola pertama ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 batang korek api ya. Kemudian yang kedua ada berapa batang korek api? Kita hitung yang horizontal dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10. Kemudian yang ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti pastinya 9 kali 2. Berarti 9 kali 2 berapa? 18 ya. Kemudian yang ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pastinya kali 2 berarti 28. Nah, kalau kita lihat angkanya 4, kemudian 10, kemudian 18, 28. Nah, ini pola yang ditanyakan adalah pola ke-10. Ini baru pola pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau ke-10 kan manual masih bisa ya. Ya, berarti kita teruskan aja. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang ditanyakan di sini. Kita lihat perubahan angka-angkanya ya. 4 jadi 10 berarti selisihnya 6, ini selisihnya 8, ini selisihnya 10. Nah, kalau kita lihat di sini 6, 8, 10 kan bilangan genap ya. Berarti selisihnya 2 nih. Berarti setelah 10 kemudian berapa? Pastinya 12 ya. 28 tambah 12 berarti ya 40. Kemudian setelah 12 selisih 2 lagi berarti 14. 40 ditambah 14 berarti ya 54. Kemudian setelah 14 tambah berapa? 16. Berarti 54 tambah 16 berarti sama dengan 70. Nah, setelah itu 16 setelah 16 bilangan genapnya adalah 18. 70 tambah 18 berarti 88. Nah, 88 kemudian setelah 18 yaitu 20. 88 tambah 20 berarti 108. Nah, setelah 20 berarti genapnya adalah 22. 108 tambah 22 berarti 130. Nah, sudah sampai suku yang ke-10 atau pola yang ke-10. Jawabannya adalah yang D. Nah, tentu bisa menggunakan pola-pola yang lain ya, tidak harus seperti ini. Silahkan saja menurut kalian yang paling enak yang mana, silahkan dipakai. Nomor 8, perhatikan gambar berpola berikut. Banyak persegi satuan pada pola ke-8 adalah, yang ditanyakan banyak persegi ya, kotak-kotaknya ini ada berapa? Yuk dicoba. Oke, kalau sudah kita bahas ya. Ini ada berbagai macam cara ya, bisa dengan cara hitung dulu manual atau dengan cara cari polanya, rumusannya. Kita akan mencoba pakai cara rumusan ya, polanya ya. Kalau kita perhatikan pola yang pertama seperti ini, pola yang kedua seperti ini, kita lihat pola 1 berarti ini ada 1 yang tengah-tengah. Pola kedua berarti yang tengah 2 ya, berarti ada 4 ya. Kalau kita hitung berarti samanya dengan 2 kuadrat ya. Kemudian yang luar itu ada 1, 2, 3. Jumlahnya 9. 9 itu sama hanya dengan 3 kuadrat. Ya enggak? Ya. Jadi yang kedua ini ada 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti kotaknya semuanya ada 4 ditambah 9. 13 ya. Coba dihitung sendiri ya. Kemudian pola yang ketiga, kita lihat yang kecil-kecil nih. Ada 3 ya. 1, 2, 3. Berarti 9 ya. 9 itu sama hanya dengan 3 kuadrat. Kemudian yang luar, yang panjang adalah 4 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti 4 kuadrat. Pastinya ya. Dari sini sudah ketahuan, ini polanya sudah tahu ya. Kalau pola kedua berarti 2 kuadrat tambah 3 kuadrat
Kalau pola ketiga berarti 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Kalau pola keempat pastinya 4 kuadrat ditambah kakaknya 4, yaitu 5 kuadrat. Kalau ditanyakan pola ke-8 pastinya adalah ya, berarti 8 kuadrat ditambah kakaknya 8, 9. Berarti 9 kuadrat. 8 kuadrat itu adalah 64 ditambah dengan 9 kuadrat 81. Berarti nilainya sama dengan 64 tambah 81. 4 tambah 1 adalah 5, 6 tambah 8, 14. Berarti 145. Jawabannya adalah yang A. Coba dicek dengan cara kayak nomor 7 tadi ya. Silahkan dicoba dengan cara menghitung seperti nomor 7 ya, seperti ini ya. Dicoba hasilnya sama atau tidak. Kalau benar pastinya sama ya. Nomor 9. Angka satuan pada bilangan 2013 pangkat 2021 adalah berapa angka satuannya? 2013 pangkat 2 saja sudah banyak ya, apalagi pangkatnya 2021. Tentu ini menggunakan trik ya, menggunakan pola tertentu. Mau dicoba dulu? Silahkan kalau mau dicoba dulu. Baik, kalau sudah ketemu jawabannya kita bahas ya. Ini yang ditanyakan adalah angka satuan. Angka satuan itu berarti yang paling belakang ya. 2013 berarti yang dipakai hanya yang 3 ini saja ya. Sedangkan 201-nya tidak usah dipakai karena yang ditanyakan satuannya. Kemudian pangkatnya tetap dipakai ya. Berarti samanya dengan 3 pangkat 2021. Nah, sebelum sampai kita ke pangkat yang besar ini, kita cari dulu polanya. Polanya 3 pangkat 1 nilainya berapa? Yuk. 3 pangkat 1 nilainya 3 ya. Kemudian 3 pangkat 2 nilainya 9. Kemudian 3 pangkat 3 nilainya 9 kali 3, 27. Kemudian 3 pangkat 4 nilainya 27 kali 3 berarti 81. Kemudian 3 pangkat 5, 81 kali 243. Kemudian 3 pangkat 6. Ya kalau ditanyakan satuannya kita hitung satuannya saja ya. 3 kali 3 titik-titik berapa? Banyak kan? Satuannya 9. Kemudian 3 pangkat 7 berarti kita hitung satuannya. 9 kali 3 nilainya titik-titik banyak ya. 9 kali 3 27 berarti kita tulis satuannya saja 7. Kemudian 3 pangkat 8 ya titik-titik banyak. Kita hitung satuannya saja 7 kali 3 nilainya 21, kita tulis 1 saja. Dan seterusnya ini sampai nanti banyak sekali sampai 3 pangkat 2021. Nah, satuannya berapa? Ya, satuannya yang ditanyakan. Ini ternyata kalau kita lihat polanya, angka satuannya adalah 3971. 3971. Sama enggak? 3971. 3971. Pasti kesananya terus sama polanya 3971 terus setiap berapa angka? Setiap berapa kali? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Setiap berulang 4 itu selalu polanya 3971 ya. Jadi ini berulangnya setiap 4 kali ya. Setiap 4 kali jadinya 3971. Nah, caranya untuk mengetahui berapa angka satuan yang 3 pangkat 2021 itu berarti kita lihat pangkatnya saja ya. Pangkatnya adalah 2021 kemudian dibagi dengan berulangnya ini. Berulangnya setiap berapa kali? 4 kali berarti dibagi 4. Terus yang kita cari itu sisanya, bukan hasilnya tapi sisanya. 2021 itu kan kalau 2020 bagi 4 kan habis ya. Ini habis ya. Habis tidak ada sisanya ya. Berarti sisanya berapa? Masih sisa 1 ya. Sisanya adalah 1 karena 2021 kan. Berarti sisanya 1. Nah, sisa 1 ini. Karena sisa 1 berarti angka satuannya sama dengan kalau sisa 1 di sini nih. Sisa 1 angka satuannya berapa? 3. Berarti angka satuannya adalah 3. Contoh lagi. 5. Ini kan pangkatnya 5. 5 kalau dibagi 4 itu kan dapatnya 1 ya. Sisanya berapa? Ini kan 5 bagi 4 kan dapatnya 1. Sisanya 1 ya. Karena sama dengan 4/4 kan, sisanya 4/4 kan 1 ya. Di sini kan 5 berarti 4 tambah 1 kan 5. Ya, berarti sisanya berapa ini? Sisanya 1. Kalau sisa 1 berarti sisa 1 satuannya adalah 3. Sisa 1 satuannya 3.
Nah, di sini sisanya 1, berarti satuannya 3. Berarti jawabannya adalah yang C. Kalau sisa 2, berarti angka satuannya 9. Kalau sisa 3, angka satuannya 7. Kalau sisa 4 atau tidak sisa, berarti angka satuannya 1. Ya. 6 itu kalau dibagi 4 kan sisa 2. Sisa 2, berarti sisa 2 itu angka satuannya 9. 7 kalau dibagi 4 sisanya 3. Sisa 3 itu satuannya 7. Ya enggak? Cocok ya. Dan seterusnya. Nah, ini adalah cara untuk mencari angka satuan pada bilangan yang berpangkat besar ya. Nomor 10. Pada tumpukan batu bata, banyak batu bata paling atas ada 8 buah. Tepat di bawahnya ada 11 buah. Dan seterusnya di mana setiap tumpukan di bawahnya selalu lebih banyak 3 buah dari tumpukan di atasnya. Jika ada 15 tumpukan, banyak batu bata pada tumpukan paling bawah adalah? Yuk dicoba dikerjakan, jawabannya yang mana? Oke, kalau sudah kita bahas ya, ini boleh dengan cara manual, boleh juga dengan rumus ya. Kalau dengan rumus berarti pakai rumus yang suku ke N atau UN. Berarti ini sama dengan U15 ya. Kalau pakai rumus berarti N-nya adalah 15. Suku yang pertama atau A-nya itu adalah 8. Kalau pakai rumus begini ya, rumusnya adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B. Ini adalah rumusnya. Kita masukkan angkanya. Karena yang ditanya adalah karena di sini ada 15 tumpukan, pastinya berarti suku yang terakhir kan 15 ya. Berarti samanya dengan U15 sama dengan A. A itu suku yang pertama adalah 8 ditambah dengan N-nya diganti 15. Langsung kita kurangi 1. 15 kurangi 1 berarti 14. Dikalikan B. Nah, bedanya ini selalu nih ya, selalu lebih banyak 3. Berarti artinya kan selisihnya 3. Berarti bedanya itu adalah 3. Ya, kita tinggal menghitung saja. 8 ditambah 14 kali 3. 4 kali 3 12, berarti 42 ya. 42 ditambah 8 berarti 50. Berarti ada 50 batu bata pada tumpukan paling bawah, yaitu jawabannya yang D. Kalau mau dikerjakan manual juga boleh ya. Kalau mau manual berarti 8 itu adalah tumpukan paling atas. Kemudian tumpukan bawahnya adalah 11. Kemudian tumpukan bawahnya lagi selalu lebih banyak 3, berarti selalu tambah 3 ya. 8 tambah 3, 11, 11 tambah 3 berarti 14, kemudian 17 dan seterusnya. Nah, nanti kalian cari sampai yang ke-15. Ini baru 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai yang ke-15. Nah, ini berapa nilainya? Nanti dicek ya, apakah benar jawabannya 50? Kalau iya berarti rumus ini sudah tepat ya, sudah pas. Baik, demikian pembahasan untuk soal PTS Matematika kelas 8 untuk sesi yang pertama. Kita akan lanjut ke nomor 11, yaitu tentang koordinat kartesius di video berikutnya. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe untuk mengikuti video terbaru dari EduFit. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.